dari jemaat Petra Morong Talaut sampai di Gemis jemaat Kakentengan tahun 39 tahun. Waktu ditabiskan menjadi pendeta, saya sudah hitung umur 26 tahun. Itu ada waktu itu atau masih cari-cari? Ada? Belum? Ini aja sudah ganteng. Dulu 26 tahun lalu, umur 26 itu pasti ganteng sekali Pak menurut saya. Jadi berbahagialah Ibu, karena dipinang pendeta lagi. Dari Talaut, kemudian ke Betel Dabo, lalu ke Tambako, kemudian ke Kaluwatu. Lama di sana ya, Kaluwatu. Pindah ke Tabukan Utara, ke Tabukan Selatan, lalu di Tahuna di kantor Sinode. Mulai dengan sekretaris umum, ketua 1, kemudian ketua umum, dan sekarang sesudah itu pendeta jemaat di Kolongan Mitung dan ketua majelis pekerja jemaat Pekakentengan Tahuna. Pendeta memang kemanapun dia harus kembali ke jemaat, karena orang sekolah pendeta bukan sekolah ketua sinode, bukan sekolah ketua resor, bukan sekolah ketua apa ketua itu. Orang sekolah pendeta, jadi hanya untuk jemaat. Pak Pendeta, ini Yakang kalau kita panggil ya, Pak Rasmadonsa yang terkasih. Dalam ibadah ini kami hendak melepaskanmu dari kewajiban pelayanan sebagai pejabat gerejawi dan sebagai pegawai organik gereja Masai Injil Sangya Talaut. Sebelum saya lanjut, boleh akan datang ke depan ini, ada kursi yang sudah disiapkan untuk duduk di depan. Ya. Pak Pendeta Pater Rasmadonsa telah menunaikan panggilan pelayananmu selama 39 tahun bagi pemeliharaan iman jemaat Gemis dalam kesadaran dan kepatuhan penuh. 39 tahun, umur 65 sekarang, berarti lebih dari separuh kehidupan dipakai menjadi penjaga umat. Dan hari ini penjagaan telah ditunaikan, tapi masih berlangsung. Untuk semua yang telah diabdikan dalam pelayanan, kepada Allah kami berterima kasih dan bersyukur untuk pengerahan talenta dan kesanggupanmu, untuk kasih dan kesetiaanmu. Pak Pendeta telah memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus dan dalam berbagai cara telah menyaksikan kabar baik tentang kesetiaan Allah. Tidak semua yang terjadi dalam pelayanan seorang pendeta kasat mata, sebab tidak sedikit pelayanan yang dilakukan yang tidak langsung nampak oleh mata. Walaupun demikian, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, buah pelayanan dari Yakang ini telah dirasakan dan dialami. Untuk semua itu, Gereja Masai Injil Sangya Talaut sungguh bersyukur kepada Allah. Dan dalam hidup semua anggota jemaat yang sempat dilayani dan mendengarkan berbagai pengajaran
dan menerima tumpangan berkat dari tangannya. Buah pelayanan telah ditunaikan dalam kepatuhan kepada Allah dan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Semua pasti meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Banyak pasti yang tahu beliau, dan kami minta seorang yang juga selalu berada dalam pendampingan dalam kehidupan pelayanan, Pendeta Clementi Oleng, untuk memberi beberapa catatan saja kira-kira bagaimana pelayanan selama ini. Dan nanti sesudah ini meminta keluarga yang paling dekat tentu, yaitu ibu, dan sepanjang-panjang mau lanjut aja. Nanti saya bantar sesudah ini. Ya, terima kasih. Pendeta Patras Madonsa, MTH. Ku kenal dia ketika menjabat sebagai sekretaris BPL Resort Tabukan Utara di awal pelayanan saya sebagai pendeta tahun 1995. Seorang pendeta yang ulet, tangguh, dan penuh wibawa, serta sangat mengasihi. Mengasihi tentunya keluarga, teman-teman sekerja, dan jemaat yang dilayani. Pengalaman sebagai ketua 3 Majelis Pekerja Sinode ketika Bapak Pendeta Patras Madonsa selaku Ketua Umum Sinode Gemis. Kami teman-teman sekerja sangat merasakan betapa tanggung jawab pelayanan ditunaikan dengan penuh kesetiaan. Nyandak mau malam, nyandak mau pagi, bahkan sampai subuh pun tanggung jawab pekerjaan itu dilakukan. Ingat waktu almarhum Pendeta Bayi Mamenteng meninggal tanggal 31 Desember jam 10 malam. Seusai pelayanan akhir tahun, kami semua ada di keluarga Bayi Mamenteng Tamakan. Nanti pulang jam 4 subuh dilayani oleh Bapak Ketua Umum Sinode Gemis, dan saya katakan, Bapak harus jaga kesehatan. Bapak jak balas, di situ juga jaga kesehatan. Orang semua harus jaga kesehatan karena tanggung jawab pelayanan harus ditunaikan dengan rasa kesetiaan mau melayani yang tulus. Terima kasih Pak Pendeta Patras Madonsa, memberi contoh yang terbaik bagi kami para pendeta yang masih bertugas, bahwa punya kesadaran yang penuh, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Ketika mencapai usia 65 tahun, batas bagi seorang pendeta dalam tanggung jawab sebagai pegawai organik Sinode Gemis. Dan dalam kesadaran itu, Pak Pendeta langsung melapor kepada kami di Sinode, saya emeritus tanggal 10 September karena ulang tahun tanggal 9 September. Kami berdua sama-sama ulang tahun. Pak Pendeta genap 65, saya genap 55. Kami beda 10 tahun. Dan ini menjadi contoh bagi kami Pak Pendeta. Ketika Tuhan berkenan memberikan usia boleh mencapai 65 tahun, di saat itu harus sadar bahwa harus melepaskan semua tanggung jawab memasuki masa emeritasi. Selamat memasuki masa emeritasi. Demikian kesan saya secara pribadi dan kesan jemaat tentang pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Patras Madonsa. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Ini yang paling dekat dari semuanya. Ya, anak-anak. Mau bicara boleh juga.
Selamat siang, Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Dia adalah Alfa dan Omega. Ini yang menjadi sukacita kami untuk keluarga Madonsa Gunung Sambe, khusus kepada Bapak terkasih, suami tercinta Bapak Patras Madonsa MTH. Alfa dan Omega hari ini ya adalah akhir dari pelayanan dalam jabatan struktural gereja di Gereja Masehi Injili Sangya dan Talau, dan pengalaman Bapak Ketua Sinode, Pak Pendeta tadi dikatakan dari Moronge, Bapak datang sama dengan orang Talaut karena keluaran dari Akademi Teologi Maluku Ambon, ya Bapak Pendeta Perambu kribo dulu hitam. Ini fakta ya. Masuk di kampung kami Dao, saya sebagai guru honorer yang ada di SMP Negeri 1 Tamako, dan Bapak ditempatkan sebagai pendeta wilayah, ada 8 jemaat, dan Bapak juga dipercayakan oleh resor untuk mengajar di PGA bersama dengan Bapak Pendeta Jels Panggulu, dan mulai dari situlah terjadi kontak ya, dari hati, dari mata turun ke hati, Pak. Dan saya secara terus terang mengatakan bahwa Bapak Pendeta Patras Madonsa ini dahsyat dan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan, Pak. Karena lebih baik kami ditinggalkan dibanding jadwal ibadah. Sampai jam 1 tengah malam Bapak Pendeta juga melayani ibadah pemakaman yang ada di Pindang. Dan begitu banyak pengalaman turun naik lembah, bukit, bahkan melewati laut kencang sampai di Parak Hakitang. Waktu itu Ketua Resor Bapak Pendeta Jakobus, kalau kencang ada nota kemari, Patras kau melayani perjamuan di Parak. Jadi kapan saja ada perintah dari Sinode, begitu juga Bapak Abram, Patras kau akan mengganti melayani di pulau dan di manapun tugas mereka untuk menggantikan pelayanan. Jadi banyak kali Bapak Pendeta meninggalkan kami. Waktu itu Albert masih kecil, tapi Febe nanti di Kaluwatu dan melanjutkan di TK Enemawira, dan mereka berdua melanjutkan pendidikan SD Center Enemawira. Kemudian sewaktu di Tabukan Utara, Bapak Ketua ini Bapak Madonsa ternyata dipakai Tuhan untuk memperbaiki karakter umat dan membangun itu rumah-rumah jemaat. Setelah semua pentabisan itu rumah jemaat, bahkan kantor resor, Pak Pendeta sudah disinggah oleh Ketua Sinode, Pak kita akan ke Tabukan Selatan. Bapak nanti bilang balik dari sana, kita sudah jadi ketua resor.
Jadi selalu mutasi dari Bapak Pendeta ini hanya di singgah-singgah dibilang-bilang secara langsung. Tidak ada surat SK mutasi. Nah, ini menjadi pengalaman kami sampai sekarang 3 periode juga di sinodal. Saya tidak pernah mengenal pendapatan dari Bapak Pendeta, Pak. Dan juga saya tidak pernah menginjak Jakarta sampai sekarang karena memang ya saya sebagai guru tetap fokus pada kegiatan belajar mengajar. Tapi Bapak Pendeta dahsyat dan luar biasa, selalu hadir dalam setiap undangan rapat bahkan kegiatan pelayanan. Begitu juga dalam menopang pemerintah. Jadi dalam hal ini kami mengatakan Bapak Pendeta itu setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu berkatnya bagi saya, bagi anak-anak kami, ini karena kesetiaan Bapak Pendeta untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani firman-Nya di mana saja Bapak Pendeta ditugaskan. Dan saya mau katakan bahwa dampak daripada pelayanan Bapak Pendeta, saya juga menerima hikmat dari Tuhan, sehingga saya sering juga bafeto kalau ada para pendeta yang bersungut-sungut di tempat tugasnya, dan banyak hal yang juga menjadi saran saya. Jadi pendoa yang paling utama saya, Pak, dan pemberi saran karena saya guru bahasa Indonesia juga termasuk Albert, saya SMS, vokal, tanda baca, intonasi dan lain-lain sebagainya, saya SMS untuk memperbaiki bagaimana seorang pendeta akan menjadi pengkhotbah di mimbar besar. Dan dampak daripada pelayanan, pastikan iman umat bertumbuh dan terjadi perubahan karakter. Dan ini pengalaman kami. Bapak Pendeta dahsyat dan luar biasa, di mana-mana tempat yang begal jadi baik. Ini pengalaman. Jadi menurut saya Bapak Pendeta dahsyat dan hebat. Terima kasih untuk warga jemaat Pukakentengan yang sudah menerima kami melayani di tempat ini. Dan pesan saya, Pendeta Albert Madonsa harus mengikuti teladan dan karakter Papa. Ini di hadapan Tuhan, mengutamakan pelayanan bukan istri dan keluarga, tetapi melayani firman dan kebenarannya. Ini yang menjadi tugas utama, sehingga berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you. Sudah? Oh iya, oke. Albert jawab, pendek saja. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Karim kita, Albert melanjutkan, karena Albert dipersembahkan sebagai buah sulung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Maru semahe. Itu suara Bapak itu. Saudara sekalian, saya hitung mulai dari Muronge sampai di Pekakentengan ini 10 kali berpindah. Dan itu juga dialami oleh keluarga. Orang memang pindah-pindah. Dan demikianlah kehidupan kita. Suatu saat toh akan masuk juga ke kubangan gitu. Sejauh-jauh banget terbang, kembalinya ke kubangan juga. Tapi kubangan cinta kasih Allah menanti orang peyakan ini.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup